Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Nah, kalian pasti kalau tinggal di desa atau di kota itu ada kepala desa atau lurah. Nah, hal-hal apa saja yang bisa kita contoh dari mereka? Mari kita pelajari bersama-sama. Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di Desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di Desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ija yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, itu tadi kisah dari Pak Tulus, sang kepala desa.
yang terus membantu warga di sekitarnya. Ya, anak-anak, dan Pak Tulus itu tak lupa menegur, menyapa warganya. Di sini diceritakan warganya ada yang bernama Nenek Ijah. Berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikiran. Nah, seperti ini ya anak-anak peta pikirannya. Ini ada tokoh dalam cerita. Pentingnya budaya tegur sapa adalah Nenek Ijah dan Pak Tulus. Bagaimana sifat tokohnya? Nenek Ijah seorang yang mandiri, sedangkan Pak Tulus suka menolong. Nah, di mana tempat kejadiannya? Tempat kejadiannya di Kampung Serehwangi. Bagaimana awal ceritanya? Kedekatan warga Serehwangi. Dan akhir ceritanya seperti apa? Tegur sapa membangun kepedulian. Dari cerita di atas, pesan apa yang mau disampaikan? Pesan moral apa? Kita harus saling membantu dalam kesulitan. Nah, sekarang berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. 1. Pak Tulus peduli terhadap kesusahan yang dialami warganya. 2. Pak Tulus dengan ikhlas menolong warganya. 3. Pak Tulus sering mengunjungi warganya. Ini tadi hal-hal yang baik yang bisa kita contoh dari Pak Tulus. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Tentunya sudah ya anak-anak. Alasannya Pak Tulus selalu menjaga kerukunan warganya, meminta warganya untuk saling peduli, saling menjaga kerukunan, saling menjaga kesatuan. Meskipun kamu bukan warga desa Serehwangi, hal apa yang kamu lakukan melihat kondisi Nenek Ijah? Jelaskan alasanmu. Ya, pasti akan menolong, melaporkan kepada ketua RT, membantu menjaga Nenek Ijah. Seperti itu ya. Bagaimana dengan pendapat kalian nih? Bagaimana? Coba kalian tuliskan di buku kalian masing-masing ya. Nah anak-anak, sikap-sikap baik apa yang bisa kamu contoh dari warga desa Serehwangi? 1. Saling bertegur sapa. 2. Saling menolong. 3. Peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Itu sikap baik yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang bisa anak-anak lakukan untuk mengamalkan sila ketiga dari Pancasila. Nah, ini contoh-contoh yang menunjukkan pengalaman sila ketiga dari Pancasila. Sila ketiga dari Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, simbolnya yaitu pohon beringin. Contohnya pengalaman sila ketiga: 1. Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan sikap saling menghargai. 4. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. 6. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. 7. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini tadi contoh sikap pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Coba anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya.
Misalnya rela berkorban, saling menghormati, saling menghargai, bangga dan cinta terhadap bangsa Indonesia, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a